Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan apa yang sudah kami diskusikan beberapa waktu ke belakang, mulai dari semalam sampai banyak teman yang berpikir dan sampai sore tadi masih berpikir. Dan inilah hasilnya. Nanti mohon kalau ada masukan dan lain-lain silakan sampaikan. Oke, baik. Jadi hasil diskusi kami itu merumuskan terkait dengan P3W, Persatuan Pemuda Pemudi Wisata. Bisa di next. Oke. Untuk pendahuluan, jadi Desa Wisata Kredit Terong itu kan merupakan konsep kawasan wisata. Jadi dalam sebuah kawasan begitu ya. Jadi ya dalam satu desa itu banyak sekali spot-spot yang destinasi-destinasi yang bisa dikunjungi. Oke. Nah, berdasarkan berdasarkan catatan ya, jumlah kunjungan wisatawan itu lokal atau dan mancanegara itu kurang lebih sudah 12.000 yang datang. Nah, tetapi dari hasil diskusi juga sebetulnya yang jadi persoalan bukan terkait dengan destinasi. Yang menjadi persoalan adalah SDM. Nah, masalah SDM ini dibagi jadi dua. Yang pertama kualitas, ya kan? Yang kedua terkait dengan kuantitas. Dan kita tahu bahwa pengembangan wisata itu sebetulnya ya balik-balik butuh people gitu, butuh SDM, butuh orang gitu. Ya kalau udah ada orang, ya gimana ya, maksudnya kita datang mungkin ke hutan sekali gitu ya, karena tidak ada orang yang jamu kita atau menyambut kita, pulang gitu kan, ya selesai lah urusan di situ. Tapi kalau ada orang, ada budaya atau ada apapun yang terkait dengan manusia, ya orang insya Allah pasti balik. Nah, jadi peran SDM dalam pariwisata itu dia sebagai penggerak keberlangsungan yang nantinya muaranya adalah penentu daya saing. Ini menurut Pak Setiawan, bukan menurut saya, jadi saya baca aja. Oke, nah masalah lain juga adalah masalah modal dan promosi. Nah, promosi ini nanti muaranya kemana? Ya tadi jumlah kunjungan wisatawan yang bukan meningkat mungkin ya. Kalau lama-lama promosinya kendor, wisatawannya juga bakal turun gitu jumlah pengunjungnya. Nah, sehingga melihat banyak problem-problem gitu ya yang terjadi di desa ini. Nah, maka perlu wadah pengembangan SDM. Ya, jadi SDM orang di desa ini yang mesti di-upgrade lah, dinaikkan seperti itu. Tadi next, Mas. Nah, kami mengidentifikasi objek wisata di desa wisata Kredit Terong. Jadi berdasarkan wawancara, karena saya sebetulnya dari Belitung Timur, saya karena tidak tinggal di Terong, jadi banyak nanya aja dengan teman-teman yang dari desa Terong. Nah, dalam hal ini kami mengidentifikasi objek wisata itu dibagi dua yang ada di desa Terong. Yang pertama terkait dengan alam dan pertaniannya. Jadi ada destinasi wisata Gunung Tebalu, kemudian wisata mangrove dan pantai, kemudian yang terakhir ada agrowisata air rusak berembun. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kebudayaan dan kearifan lokal. Nah, ini kurang lebih sama juga ya dengan beberapa desa-desa yang mungkin sudah presentasi di awal. Yang pertama terkait dengan makan berulang, nyulo, impor, mancing ikan beruko, edukasi berbalas pantun, dan terakhir dalam tadi kalau tidak salah teman-teman ada juga yang menyampaikan destinasi wisatanya terkait dengan geremis, mencari kerang. Nah, itu mis, geremis dari ini Pak. Itu mis di pasar, direbus dulu nanti. Oke, boleh dilanjut Mas. Nah, kemudian dari hasil wawancara kami juga dengan tim berempat dari Desa Terong, kami juga mengidentifikasi terkait dengan peluang, kekuatan dan peluang pengembangan. Nah, yang pertama terkait dengan tadi dukungan kondisi alam, ya, karena memang kayaknya di Desa Terong ini, saya pakai kayaknya sebetulnya tidak pasti ya. Ya tapi dari melihat hasil wawancara gitu ya,
kondisi alamnya saya rasa sedikit beragam karena tadi spot wisatanya ada gunung, ada bukit lah kurang lebih, kemudian juga ada pantai. Jadi sebetulnya itu bisa mewakili sebetulnya